Salam Cakrawati Samudra. Sobat maritim di mana saja berada di seluruh tanah air. Saya Baharudin Farawan, Ketua Umum Gerakan Poros Maritim Indonesia. Sejak tahun 1340-an, di mana Majapahit merupakan kerajaan maritim terbesar di dunia, dia dapat melakukan Nusantara, dan sejak itu Indonesia atau cikal bakal Indonesia yang namanya Majapahit, dia menguasai bangsa bahari, bangsa maritim. Semangat Nusantara kemudian digelorakan dan Mahapati Gajah Mada di masa kepemimpinan Hayam Wuruk melakukan Sumpah Palapa untuk mempersatukan Nusantara. Lalu beberapa wilayah-wilayah di Nusantara mulai dipersatukan dan dilakukanlah ekspansi oleh Gajah Mada. Peradaban maritim memiliki riwayat yang panjang atas perjalanan bangsa dan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan sebagai negara maritim, negara bahari atau negara kepulauan, kita memiliki sumber daya kelautan yang sangat luas. Dari 5 komponen pilar utama kemaritiman, yaitu budaya maritim, sumber daya kelautan, diplomasi maritim, ekonomi maritim, hingga kedaulatan maritim. Ini menjadi bagian terpenting dari cita-cita luhur Indonesia menuju poros maritim dunia. Hari ini di Pantai Yotefa di Provinsi Papua, tanah Papua juga memiliki sejarah maritim yang panjang, karena dimulainya peradaban manusia, dimulainya Papua dikenal itu dari perjalanan Otto dan Gessler dari Rotterdam, Belanda, kemudian singgah di Batavia, dan dia melanjutkan perjalanan ke Tidore. Hampir 1 bulan lebih tinggal, hampir 6 bulan lebih tinggal di Tidore, dan kemudian sekitar tahun 1825 atas bantuan dari Sultan Tidore, Otto dan Gessler menuju Pulau Mansinam. Jadi perjalanan maritimnya itu dibantu perahu oleh Sultan Tidore dan menuju Pulau Mansinam. Itulah kemudian Injil masuk di tanah Papua. Nah, sejarah kemaritiman ini tidak terlepas untuk membentuk peradaban kita, bukan hanya di Nusantara, tetapi khusus kita di Provinsi Papua. Nah, untuk itu menuju Hari Bahari, Hari Maritim Nasional yang jatuh pada tanggal 23 September 2023 tahun ini, Gerakan Poros Maritim Indonesia bersama-sama dengan Rumah Suara Torang akan menggelar peringatan Hari Maritim Nasional dengan mengambil tema Suara Torang, Suara Bahari, Nenek Moyangku Pelaut. Kita anak-anak pulau, kita anak-anak maritim, hidup besar dan kemudian melestarikan kehidupan kita di wilayah pesisir, pulau-pulau dan daerah terluar. Pantai Yotefa ini juga memiliki sejarah, ataupun Kota Jayapura ini memiliki sejarah atas perubahan-perubahan peradaban yang didasari oleh peradaban maritim itu sendiri. Salah satunya adalah Kota Jayapura di awalnya, di ibu kota itu sebelum Kota Jayapura namanya Hollandia, dan kemudian dia berubah nama menjadi Kota Baru. Hollandia itu di Abes ini, dan dia pindah ke Jayapura Utara, dia nama Kota Baru, dan kemudian berubah nama menjadi Soekarnopura sekitar tahun 1965. Lalu bagaimana dengan Teluk Yotefa ini? Teluk Yotefa ini dulu merupakan kawasan, di belakang ini belum ada jembatan. Jadi sekitar tahun 1938 masyarakat, kalau saya baca dari referensi dari pemerintah Kota Jayapura, itu sekitar tahun 1938 orang-orang pendatang Cina, Tidore dan Ambon mendiami dan membuka Pulau Yotefa. Mereka hidup di situ bersama-sama, dan sekitar setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat pribumi atau masyarakat asli di Holtekam ini berbaur sehingga membentuk kehidupan yang baru. Holtekam ini sebelum menjadi kelurahan kampung tersendiri, sebelumnya dia bersatu dengan kelurahan atau kampung Nafri, dan sekarang dia berdiri sendiri menjadi satu kampung yang namanya Kampung Holtekam. Di belakang saya ada Jembatan Merah. Jembatan Merah ini adalah ikon di Kota Jayapura. Jembatan Merah ini menjadi penghubung ekonomi masyarakat Kota Jayapura,
karena masyarakat di transmigrasi dari Kabupaten Kerom bisa lebih mudah untuk memperdagangkan hasil-hasil pertaniannya ke kota Jayapura. Jembatan ini juga memiliki riwayat, dia dibangun oleh 2 presiden. Sebelumnya peletakan batu pertama atau pembangunan separuhnya oleh Presiden SBY, dan terakhir diresmikan atau diselesaikan oleh Presiden Jokowi dengan semangat maritimnya yang sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi pada pidatonya di saat pertama kali dilantik menjadi presiden 1 Oktober 2014, yaitu kita telah lama memunggungi laut, kita telah lama memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita bangkit menjadi bangsa maritim, bangsa bahari. Semangat maritim kita gelorakan untuk mempersatukan Nusantara. Dari laut kita bangun Indonesia merdeka, dan salam Cakrawati Samudra. Halo Sobat Maritim, saya Nusantara. Kami Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia bersama-sama dengan Rumah Suara Torang Papua saat ini berada di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional yang jatuh pada tanggal 23 September tahun 2023. Justru di lautlah kita jaya. Suara Torang, suara bahari. Bangun Papua.